Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Hastika dengan NIM 2106010148 dari kelas 6F Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Dan yang saya hormati Ibu Ima Sukaresi, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi pendengar dan mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat dan juga tindakan yang saya lakukan. Enjoy the video and happy for watching. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Sesuatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Jadi, kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda. Orang yang melakukan kegiatan wirausaha disebut dengan wirausahawan atau entrepreneur. Selanjutnya, ruang lingkup kewirausahaan. Ruang lingkup kewirausahaan mencakup 6 hal. Yang pertama, ruang lingkup agraris. Ruang lingkup kewirausahaan ini bergerak di bidang pertanian, perkebunan, serta kehutanan. Contohnya, perkebunan teh, pertanian jagung, dan hutan karet. Yang kedua yaitu ruang lingkup perikanan. Ruang lingkup ini bergerak di bidang perikanan, misalnya tambak ikan dan pemancingan. Ruang lingkup yang ketiga adalah peternakan. Ruang lingkup ini adalah bidang kewirausahaan yang bergerak di bidang peternakan, contohnya peternakan ayam, kambing, dan sapi. Yang keempat ada ruang lingkup industri dan kerajinan. Ruang lingkup kewirausahaan yang bergerak di sektor industri serta kerajinan, misalnya kerajinan tangan dari bambu dan industri bakpia. Yang kelima, ada ruang lingkup perdagangan, adalah bidang kewirausahaan di mana pelakunya bekerja sebagai pedagang. Contohnya, seperti pedagang toko kelontong dan pedagang sayuran. Dan yang terakhir, ruang lingkup pelayanan jasa, merupakan ruang lingkup kewirausahaan di mana pelakunya bekerja sebagai pemberi jasa. Selanjutnya, manfaat kewirausahaan. Yang pertama, mempunyai kebebasan untuk mencapai tujuan yang dihendaki. Kedua, mempunyai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan potensi diri secara penuh. Yang ketiga, memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Keempat, terbuka kesempatan untuk melakukan perubahan. Yang kelima, terbukanya peluang untuk membantu masyarakat dalam menciptakan kesempatan kerja. Dan yang keenam, terbukanya peluang untuk berperan dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usaha mereka. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi dari kewirausahaan, yaitu dagang menjadi bisnis. Dalam merealisasikan dagang menjadi bisnis jangka panjang, meliputi beberapa cara. Cara yang pertama yaitu mencari dan menentukan benchmarking. Benchmarking adalah suatu upaya mengukur kebijakan suatu perusahaan, produk, strategi, program, dan hal lain yang bergerak pada bidang yang sama agar bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana dan bagian apa yang harus dievaluasi dalam upaya meningkatkan performa pada perusahaan yang kita miliki. Cara yang kedua yaitu memiliki mindset dan pola pikir yang kuat. Mindset adalah ukuran kekuatan seorang entrepreneur dalam memegang kendali bisnis yang dijalankan. Memiliki mindset yang tepat juga bisa menjadi modal yang penting untuk mengembangkan bisnis yang sedang dijalankan. Maka tanamkan pada diri, jangan menyerah dalam menghadapi berbagai rintangan, dan sabar untuk terus mengembangkannya menjadi lebih lagi. Cara yang ketiga yaitu optimis dengan bisnis dan memiliki tujuan. Optimisme yang tinggi tentu menjadi salah satu modal utama bagi seorang pelaku usaha.
Tanpa adanya optimis dari setiap pengusaha, bisa dipastikan usaha tersebut tidak mampu bertahan lama menghadapi suatu persaingan yang sangat ketat. Dalam setiap kondisi sesulit apapun, seorang pelaku usaha dituntut untuk menjadi optimis dalam menjalankan usahanya. Hal ini sangat penting dikarenakan jika kita bersikap optimis secara tidak langsung akan menjadikan kita sebagai seorang yang tangguh, pantang menyerah, dan tentunya tetap semangat. Cara yang terakhir atau yang keempat yaitu memerhatikan segmentasi pasar. Segmentasi konsumen merupakan sebuah strategi penting untuk menarik lebih banyak pelanggan dengan cara mengelompokkan mereka dalam beberapa kelompok yang berbeda. Kelompok-kelompok ini biasanya dikumpulkan berdasarkan sesuai demografi, yaitu usia, jenis kelamin, hingga profesi. Setelah itu barulah dapat menerapkan model bisnis yang mampu memenuhi atau sesuai dengan kebutuhan kelompok-kelompok tersebut. Menjadi seorang pengusaha atau wirausahawan harus memiliki tekad dan niat yang kuat. Dalam berwirausaha, jika kita tidak memiliki niat yang bulat, maka ketika kita memulai suatu usaha, akan mengalami yang namanya berhenti atau putus di tengah jalan. Dalam berwirausaha juga, ada yang harus diperhatikan, seperti sudah benar atau belum niat kita. Karena jika niat kita sudah salah, maka akan menghasilkan sesuatu yang dapat merugikan diri kita sendiri. Seperti waktu yang terbuang sia-sia, biaya, kesempatan, tenaga, dan juga nantinya hasilnya pun menjadi salah. Dan berlaku juga sebaliknya. Jika kita mempunyai niat yang benar, mindset yang benar, dan dengan cara yang benar, maka insya Allah akan dimudahkan dalam berwirausaha. Oleh karena itu, niat atau berkah mati saya dalam mendirikan usaha, yaitu ingin mendirikan rumah untuk anak yatim piatu, dan juga mendirikan panti jompo untuk orang tua atau lansia yang tidak mempunyai tempat tinggal atau ditelantarkan oleh anaknya. Dan jika usaha yang sudah saya jalankan berkembang, saya ingin sekali memberikan bantuan, baik itu berupa ilmu atau sedikit modal, kepada wirausahawan yang baru merintis usahanya. Program bisnis saya atau yang menjadi semangat saya dalam merintis usaha ini, yaitu yang pertama, ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Salah satunya ingin memberangkatkan haji kedua orang tua saya. Yang kedua, ingin mempunyai rumah. Yang ketiga, ingin mempunyai mobil sebagai kendaraan pribadi. Dan yang keempat, ingin selalu memberikan sedekah dan juga makanan gratis minimal 10 porsi sehari kepada orang yang membutuhkan. Nama usaha yang akan saya rintis yaitu Donat Spot Bite. Bentuk usahanya produksi sendiri, jenis usahanya jajanan. Visi Donat Spot Bite yaitu tumbuh menjadi usaha kuliner ternama di Indonesia dan Asia Tenggara dengan mengutamakan good quality and good flavor. Misi Donat Spot Bite yaitu menghasilkan produk donat yang lezat dan berkualitas, mengembangkan bisnis hingga dapat menyaingi merek donat yang sudah terkenal, dan membuka peluang lapangan usaha baru agar memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat. Donat Spot Bite merupakan salah satu rencana usaha di bidang kuliner yang menjual donat dengan sedikit inovasi pada bentuknya dan memiliki rasa yang bervariasi. Proses produksi hingga pemasaran produk ini dilakukan secara mandiri. Produk ini menargetkan semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang menyukai makanan roti-rotian. Dan saya akan menggunakan analisis SWOT untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan usaha yang akan saya jalankan. Baik, yang pertama ada kekuatan atau strength. Produk ini memiliki berbagai varian rasa, memiliki bentuk yang kecil sehingga mudah dikonsumsi, dan juga dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas. Kekurangan dari produk ini yaitu produk tidak tahan lama dan pada proses pembuatannya memiliki resiko gagal yang tinggi.
peluang pada usaha ini yaitu waktu pembuatan yang relatif cepat dan ukuran donat yang tidak besar sehingga dapat menerima pesanan dalam jumlah banyak dan juga dapat membuat packaging yang unik. Dan yang terakhir yaitu tantangan. Tantangan pada usaha ini yaitu banyaknya pesaing yang sudah terkenal dan juga adanya pesaing yang menjual produknya dengan harga lebih murah. Strategi pemasaran dalam memasarkan produk ini dapat dilakukan secara offline di toko yang lokasinya sesuai dengan segmen pasar dan juga melakukan pemasaran melalui online, melalui aplikasi GoFood, ShopeeFood, dan juga melakukan promosi, membuat konten-konten yang menarik yang nantinya diunggah di sosial media. Sehingga nantinya konsumen akan tertarik untuk membeli produk ini. Karena donat bukanlah makanan yang baru dan sudah banyak yang membuka usaha donat, oleh karena itu saya akan melakukan benchmarking kepada salah satu usaha yang menjual donat, yaitu Kabita Donat. Berikut adalah wawancara saya dengan owner dari Kabita Donat. Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan owner dari Kabita Donat, yaitu sama Iwan. Pak Iwan. Baik, langsung ke pertanyaan pertama aja ya Pak ya. Produk apa sih yang sedang Koko jalankan dan sudah berapa lama menjalankan usaha ini kok? Produknya sih makanan kue donat ya, itu udah mungkin lebih dari 3 tahunan. Iya. Alasan Koko memilih menjalankan usaha Kabita Donat ini apa kok? Dari keluarga aja, jadi semua usahanya kan dari atas donat itu ya ikut-ikutan aja. Ya. Sampai sekarang udah ada berapa cabang kok? Kalau yang saya pegang ada 4, tapi kalau dari keluarga mungkin ada 11 mungkin ada. Ya. Itu banyak ya. Awal modal awal untuk membuka usaha ini kira-kira yang Koko keluarkan itu berapa kok? Modalnya, Ya. modal nekat. Waduh. Modal paling beli ini aja Pak, sekitar ya 20-an. Peralatan sekolah. Ya. Dalam satu hari itu biasanya dapat menjual berapa piece donat kok? Dari satu cabang. Iya, dari satu cabang. Dari cabang rata-rata ya. Sekitar 300 piece. Iya. Dari 300 piece itu biasanya omset per harinya Koko dapat berapa kok? Kotor. Iya, kotor. Ya sekitar 800. Sama 5.000. Iya. Menurut Koko apa sih yang membedakan Kabita Donat ini sama usaha sejenisnya sama donat-donat yang lainnya itu Pak? Spesialnya gitu Pak? Spesialnya nggak ada sih, sama-sama aja gitu kan ya. Ya mungkin dari ininya aja Pak, dari tekstur mungkin kan kadang-kadang ya maksudnya
yang jual donat kan banyak ya. Ya mungkin orang-orang juga lah bisa ini makanya dia tahu sendiri aja gitu. Kita mah ya jalanin aja iya. Heeh. Terakhir Nakov, tolong kasih motivasi dong buat anak muda yang mau ngebuka bisnis. Intinya fokus, terus kalau misalnya mau belajar buka usaha, fokus ke situ ya, ditekunin gitu kan. Jangan jangan patah semangat ya, pelan-pelan aja. Memang kita juga dari awal kan, dari awal buka tuh nggak langsung bisa buka berapa cabang, nggak, satu dulu. Kalau ditekunin itu kan jalanin aja. Yang penting kita ditekunin, disenangin, jadi hobi gitu, nggak kerasa capek ya, nanti akan ada hasil. Untuk bahan-bahannya di sini ada 500 gram tepung terigu, 250 gram kentang, 50 gram margarin, 40 gram susu bubuk, 2 butir telur, 120 ml air dingin, 60 gram gula, 1 bungkus vernipan, dan 1 bungkus vanili. Pertama-tama, masukkan 2 butir telur ke dalam baskom, lalu kocok sampai tercampur. Setelah itu, masukkan air dingin yang sudah disiapkan. Lalu masukkan gula, kocok sampai gulanya larut. Setelah gula larut, masukkan vernipan, kocok lagi sampai semuanya tercampur rata. Setelah vernipan tercampur rata, tutup dengan kain bersih yang sudah dibasahi. Setelah didiamkan selama 15 menit dan sudah berbuih, selanjutnya kocok adonan untuk menghilangkan gas dari ragi. Setelah itu, masukkan tepung terigu, susu bubuk, dan juga vanili. Lalu masukkan kentang yang sudah dihaluskan. Lalu aduk adonan menggunakan spatula agar ketika dimixer tepung tidak berterbangan. Lalu kocok menggunakan mixer dengan kecepatan rendah sampai adonan setengah kalis. Setelah adonan setengah kalis, masukkan margarin. Setelah adonan kalis, tutup adonan menggunakan kain, lalu tunggu kurang lebih selama 45 menit. Setelah 45 menit, adonan akan mengembang menjadi 2 kali lipat. Lalu, adonan kita uleni untuk menghilangkan gas di dalamnya. Selanjutnya, adonan ditimbang seberat 40 gram, lalu di-roll sampai bentuknya bulat sempurna. Lakukan proses ini sampai adonan habis.
Setelah adonan habis, siapkan cetakan, lalu ambil adonan yang paling pertama di roll. Selanjutnya, adonan dicetak menggunakan cetakan. Ulangi proses ini sampai semua adonan tercetak. Selanjutnya, ambil adonan yang pertama kali dicetak, lalu masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Setelah bagian bawah donat berwarna kecoklatan, balik donat agar matangnya merata. Setelah donat matangnya merata, lalu angkat semua donat. Dan tiriskan. Lalu goreng semua donat sampai semuanya habis. Setelah donat dingin, celupkan donat ke dalam gelas. Di sini saya menggunakan gelas rasa tiramisu. Untuk bagian tengah donat yang tadi dapat kita kreasikan menjadi sate donat seperti ini. Dan juga dapat kita taburi gula halus sebagai topping. Dan donat siap dinikmati. Berikut ini adalah perkiraan biaya dalam satu kali produksi dari Kapita Donat. Yang pertama ada bahan baku. Di sini menggunakan 1 kg tepung terigu seharga 15.000, setengah kilogram kentang seharga 10.000, 5 butir telur seharga 10.000, 250 gram atau 1/4 kg gula pasir seharga 4.000, 1 bungkus susu bubuk seharga 5.000, 1 sendok makan Vernipan seharga 5.500, 100 gram margarin seharga 4.500, dan yang terakhir 1 sendok teh vanili seharga Rp500. Sehingga totalnya menjadi 49.500. Selanjutnya ada biaya lainnya yang harus dikeluarkan dalam satu kali produksi. Yang pertama ada box untuk packaging donat sebanyak 5 piece seharga Rp6.250. Ada plastik sebanyak 5 piece seharga Rp3.750. Dan untuk topping di sini kita ambil satu aja, yaitu glaze coklat seharga 10.000. Minyak untuk menggoreng sebanyak 1 liter seharga 19.000, dan sarung tangan plastik seharga Rp4.000, sehingga totalnya menjadi 43.000. Total biaya produksinya, biaya bahan baku ditambah biaya lainnya, yaitu 49.500 ditambah 43.000, hasilnya menjadi 92.500. Selanjutnya yaitu menghitung harga jual. Menghitung harga jual yaitu dengan cara membagi total biaya produksi dengan hasil yang diperoleh. Di sini biaya produksinya sebesar 92.500 dibagi dengan 50 piece, sehingga hasilnya Rp1.850. Karena Kapita Donat menjual produknya seharga 4.000 per piece, maka profit yang diperoleh yaitu 4.000 dikali 50
sama dengan 200.000 dikurang dengan biaya produksi yaitu 92.500, profit yang diperoleh yaitu Rp107.500. Selanjutnya, saya akan menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh Kabita Donat. Yang pertama yaitu kekuatan. Menurut saya, kekuatan yang dimiliki oleh Kabita Donat yaitu adalah yang pertama, harga dari produknya yang masih tergolong murah. Yang kedua, lokasi berjualannya yang strategis, di mana memang berada di area untuk berjualan. Sehingga nantinya customer memang sengaja datang untuk membeli makanan atau jajanan. Yang ketiga, Kabita Donat tidak hanya menjual produknya secara offline, tetapi juga sudah menjual produknya secara online, di mana bisa kita pesan melalui GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Dan setelah saya lihat review dari customer kepada produk dari Kabita Donat ini cukup bagus. Selanjutnya yaitu kelemahan pada Kabita Donat. Menurut saya, kelemahan yang pertama yaitu pada quality control-nya, di mana saya sudah membeli produk ini sebanyak 3 kali, tetapi saya mendapati kualitas yang berbeda-beda, di mana pada pembelian pertama saya mendapati donat dengan tekstur yang lembut, tetapi pada pembelian kedua dan ketiga saya mendapati donat dengan tekstur yang sedikit alot, sehingga terjadi penurunan kualitas. Dan kelemahan yang kedua menurut saya yaitu Kabita Donat belum memiliki akun media sosial, di mana menurut saya media sosial itu sangat penting bagi pelaku usaha, karena media sosial dapat menjadi media promosi dan media informasi bagi konsumen. Selanjutnya, peluang. Menurut saya, peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kabita Donat yaitu menambah varian rasa yang baru. Tidak hanya membuat varian rasa manis, tetapi juga membuat varian rasa yang savory atau asin. Selanjutnya yaitu tantangan. Menurut saya, tantangan datang dari para pesaing, di mana kita ketahui bahwa donat sudah sangat banyak dijual, mulai dari dijual di mall, di pertokoan, dan di gerobak pun ada, dan memiliki harga yang sangat bervariasi. Sehingga Kabita Donat harus melakukan inovasi dan mempertahankan kualitasnya agar tidak kalah dari para pesaing. Kesimpulan dari video ini yaitu, kewirausahaan adalah suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah melalui proses pengelolaan sumber daya dengan menggunakan cara baru dan berbeda. Orang yang melakukan kegiatan wirausaha disebut dengan wirausahawan. Kewirausahaan memiliki banyak sekali manfaat, baik itu untuk diri sendiri dan masyarakat atau orang lain. Dan yang terakhir, seperti yang dikatakan oleh owner dari Kabita Donat, dalam merintis usaha, kita harus fokus pada usaha, tekun, jangan patah semangat, terus jalani, dan jadikan proses dalam merintis usaha itu sebagai hobi, sehingga nantinya kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.